Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dwi Ervianti, mahasiswi jurusan Tadris Kimia kelas 6B. Di sini saya akan membuat video micro teaching untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan program pembelajaran kimia yang diampu oleh Ibu Tuti Sri Wahyuni MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu berdoa agar apa yang kita pelajari nantinya dapat bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jadi di sini kalian sudah kelas 10, yang mana artinya kalian sudah memasuki masa peralihan dari masa SMP menuju masa SMA. Nah, di sini kalian akan menemui mata pelajaran baru, yaitu mata pelajaran kimia, yang mana mungkin mata pelajaran ini bagi sebagian kalian masih asing. Nah, anak-anak dari kalian, apa kalian masih ingat dulu di kelas 9 kalian mempelajari materi kimia mengenai apa? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Ya, betul sekali. Jadi di kelas 9 kita sudah belajar mengenai atom dan ion. Nah, jadi di sini Ibu akan menyampaikan mata pelajaran kimia materi kelas 10 semester awal, yang mana semester ganjil pada saat ini, yang mana berjudul Hakikat Ilmu Kimia, Metode Ilmiah, Keselamatan dan Keamanan Kerja di Laboratorium, serta Peran Ilmu Kimia dalam Kehidupan. Nah, anak-anak, sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih ilmu kimia itu? Nah, ayo silakan dijawab. Bagaimana pendapat kalian mengenai ilmu kimia? Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata kimia? Apakah sebuah rumus yang sulit? Ya. Kemudian apakah seorang ilmuwan yang berada di laboratorium? Ya. Kemudian apakah sebuah bom? Ya, benar sekali. Jadi dari pendapat kalian benar. Jadi hal-hal seperti itu adalah sebagian dari ilmu kimia yang ada di sekitar kita. Baik, langsung saja. Jadi materi kita hari ini yaitu membahas mengenai 4 poin. Yang pertama yaitu ilmu kimia dan peranannya, yang kedua yaitu hakikat ilmu kimia, yang ketiga ada metode ilmiah, dan yang keempat yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Baik, lanjut. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik terlibat aktif dalam proses belajar mengajar, selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan berkaitan dengan materi, hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium, serta peran ilmu kimia dalam kehidupan. Nah, adapun alur tujuan pembelajaran kita yaitu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama yaitu diharapkan kalian mampu menjelaskan apa itu hakikat ilmu kimia. Kemudian yang kedua ada kalian mampu menjelaskan peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ada kalian mampu menerapkan metode ilmiah dalam melakukan percobaan. Kemudian yang keempat, kalian mampu menentukan alat-alat di laboratorium dan simbol-simbol bahan kimia. Kemudian yang terakhir, kalian diharapkan dapat menjelaskan keselamatan kerja ketika berada di laboratorium. Jadi
Itu ya anak-anak alur tujuan kita. Nah, di sini apa sih ilmu kimia itu? Jadi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Itu menyangkut tentang ilmu kimia. Apa sih ilmu kimia? Nah, di sini ada gambar, rumus, dan ada seorang ilmuwan botak. Jadi apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Jadi pendapat kalian tadi benar ya anak-anak. Jadi ilmu kimia menyangkut hal-hal seperti ini. Nah, di sini ada sebuah sabun, ada sebuah sampo, kemudian ada pasta gigi, kemudian ada deterjen. Nah, kenapa ini termasuk dari ilmu kimia juga? Ada yang ingin berpendapat, anak-anak? Baik, silakan. Ya, benar sekali. Jadi, di dalam produk-produk ini terdapat beragam bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan kimia. Jadi, adanya sabun, kemudian adanya bahan yang di dalamnya dapat membersihkan kita dari kotoran. Begitu juga dengan sampo, pasta gigi, dan juga deterjen. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai ilmu kimia dan peranannya. Apa sih? Nah, jadi penjelasannya seperti ini anak-anak. Jadi ilmu kimia itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang struktur dan sifat materi, kemudian ada perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, karena sangat pentingnya ilmu kimia, jadi ilmu kimia ini dikatakan juga sebagai pusat pengetahuan atau yang mana artinya itu the central of science. Karena pengetahuan tentang kimia ini dapat membantu memahami ilmu pengetahuan lainnya. Di antaranya yang akan kita bahas yaitu ada 4 bidang, yaitu yang pertama ada bidang pangan dan pertanian, yang kedua ada bidang kesehatan, yang ketiga ada teknologi dan bahan, dan yang keempat yaitu energi dan lingkungan. Baik, lanjut ke poin yang kedua, yaitu hakikat ilmu kimia. Nah, apa sih hakikat ilmu kimia, anak-anak? Jadi, ilmu kimia itu berasal dari bahasa Arab, yang mana yaitu alkimia. Siapa sih penemu dari ilmu kimia ini? Jadi, ilmu kimia ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Arab yang bernama siapa? Hayo, siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Jadi yang bernama Jabir ibnu Hayyan. Ini yang berarti ilmu kimia secara singkat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi satu menjadi materi yang lain. Kemudian secara jelasnya, ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan zat atau materi tersebut. Nah, jadi pada hakikatnya, hakikat ilmu kimia itu adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya ya anak-anak menjadi bentuk lain, sehingga terjadi deformasi perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Baik, lanjut ya anak-anak. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada ya. Oke, kita lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu metode ilmiah. Jadi, di sini apa sih metode ilmiah itu? Jadi, sebelum adanya sesuatu yang baru, sebelum munculnya teori-teori yang baru, nah, kita perlu tahu nih, apa sih metode ilmiah ini? Kita perlu tahu. Jadi, mari kita bahas. Jadi, di dalam mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan yang baru, seorang ilmuwan atau saintis itu biasanya melakukan percobaan atau penelitian. Nah,
penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau menemukan teori-teori baru dengan menggunakan suatu metode ilmiah. Nah, metode ilmiah adalah suatu urutan langkah-langkah ilmiah dalam penyusunan suatu materi. Jadi begini anak-anak, sebelum munculnya sebuah teori baru, teori tentang atom, teori atom Bohr, atom Rutherford, kemudian dan lain-lain. Nah, itu sebuah ilmuwan melakukan sebuah penelitian terlebih dahulu. Ya, benar. Jadi, dalam penelitiannya tidak serta-merta langsung ditemukan begitu saja. Jadi, ada tahapan. Nah, tahapan inilah yang dinamakan dengan metode ilmiah. Jadi, dalam langkah-langkah metode ilmiah ini ada apa saja? Yuk kita sebutkan. Yang pertama ada mengamati sebuah fenomena, yang kedua ada menemukan masalah, yang ketiga ada mengumpulkan data, yang keempat ada membuat hipotesis, yang kelima melakukan eksperimen, yang keenam menarik kesimpulan, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian. Baik, bagaimana anak-anak? Paham ya? Oke. Lanjut. Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, tidak ada ya. Kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari keselamatan kerja di laboratorium? Jadi di dalam laboratorium itu banyak sekali alat dan bahan yang berada di sana. Ada bahan yang berbahaya, ada bahan yang beracun, ada bahan yang bersifat korosif ataupun sebagainya. Dan ada pula alat-alat yang beraneka ragam. Jadi di sini kita ketika melakukan eksperimen di sana perlu dibutuhkan keselamatan kerja. Nah, jadi apa sih kegiatan eksperimen itu? Jadi kegiatan eksperimen merupakan salah satu tahapan dalam metode ilmiah. Nah, dalam melakukan eksperimen itu tadi terdapat beberapa hal-hal yang penting perlu diperhatikan sehingga kita dapat selamat dan aman ketika bekerja di laboratorium. Ada 5 poin yang perlu kita perhatikan. Apa saja anak-anak? Jadi yang pertama ada perencanaan eksperimen, yang kedua ada pemilihan peralatan eksperimen, yang ketiga ada pemilihan bahan kimia, yang keempat ada teknik laboratorium kimia, dan yang kelima ada keselamatan kerja, yaitu meliputi menaati tata tertib yang berada di laboratorium. Nah, baik anak-anak, sampai di sini apakah sudah jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada langsung saja. Oke, jadi mengapa sih kita perlu belajar kimia? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Ya, benar sekali. Jadi kita perlu belajar kimia karena kimia berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh yang disebutkan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu yang pertama ada membakar kayu. Nah, membakar kayu ini juga menerapkan ilmu kimia ya ternyata anak-anak. Ketika kayu dibakar, mengalami proses pembakaran, kemudian menjadi abu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada minuman bersoda. Nah, di dalamnya minuman bersoda ini ternyata ada kandungan zat dari bahan kimia juga ya anak-anak. Kemudian yang ketiga ada kembang api. Nah, dalam pembuatan kembang api ternyata tidak lepas dari ilmu kimia. Ini juga menggunakan bahan kimia ya anak-anak. Kemudian yang keempat ada besi berkarat. Nah, besi berkarat ini ternyata mengalami reaksi, yang mana reaksi ini adalah salah satu dari reaksi ilmu kimia, yaitu reaksi perkaratan, yaitu ketika
unsur Fe bereaksi dengan O2. Nah, pintar. Yang kelima ada obat-obatan. Nah, obat yang kita minum ketika kita sedang sakit itu juga bagian dari ilmu kimia, bahan-bahan yang ada di dalamnya. Kemudian yang keenam, ini termasuk pembentukan berlian juga menerapkan ilmu kimia ya anak-anak. Jadi ternyata ilmu kimia ini sangat bermanfaat sekali dan berada di sekitar kita. Jadi penting sekali untuk kita tahu, kita mempelajari apa sih yang sebenarnya terjadi yang ada di sekitar kita. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan membuat kelompok. Nah, sebelumnya di kelas ini berjumlah berapa siswa ya anak-anak? Oke, ada 16 orang ya. Kita bagi satu kelompok menjadi 4 orang. Nah, baik, untuk selanjutnya Ibu bagikan LKPD. Nah, di sini tertulis petunjuk pengisiannya, yaitu yang pertama, lengkapi tabel di bawah ini untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi yang dipelajari di dalam ilmu kimia. Kemudian soal nomor 2, jelaskan salah satu contoh penerapan bidang ilmu kimia. Kemudian yang ketiga, nah setelah mempelajari materi tadi, silakan menjawab pertanyaan di bawah ini. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya ya anak-anak. Nah, sebelum mengerjakan, Ibu beri suatu permasalahan terlebih dahulu. Jadi anak-anak, soal ini nanti silakan didiskusikan bersama temannya. Kemudian nanti Ibu silakan perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, adapun permasalahannya yaitu seperti ini. Berkaitan dengan hakikat ilmu kimia. Ada suatu permasalahan. Pak Arif ingin membersihkan giginya yang mulai menguning dan berbau tidak sedap. Nah, silakan sambil dicatat ya anak-anak. Oke, maka yang harus dilakukan Pak Arif adalah menyikat giginya dengan pasta gigi secara rutin. Oke, sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Jadi, zat apa yang terkandung di dalam pasta gigi sehingga dapat membersihkan dan memutihkan gigi Pak Arif? Nah, silakan kalian cari jawaban dari permasalahan tersebut, kemudian juga silakan dijawab dari LKPD yang sudah Ibu bagi kepada kalian bersama kelompok. Silakan mencari di berbagai sumber belajar, silakan di buku, di LKS, ataupun dari sumber internet. Ibu beri waktu kalian sekitar 15 menit. Silakan mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan dalam menjawab soal? Ada ya? Oke. Sambil kalian mengerjakan, mari kita bahas terlebih dahulu ya. Kita bahas salah satu soal saja. Oke. Siapa yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Silakan kelompok 1. Oke, jadi benar ya pendapatnya. Apakah ada yang berbeda dari kelompok 1? Ya, silakan kelompok 2. Baik, kemudian apakah ada lagi? Sama ya? Oke, jadi mari kita bahas bersama. Jadi di sini jelaskan salah satu contoh penerapan bidang ilmu kimia. Nah, jadi
di bidang pangan dan pertanian. Nah, di sini ada yang berpendapat tadi bahwa di bidang pertanian itu ilmu kimia diterapkan sebagai pupuk. Nah, ini benar. Kemudian ada lagi sebagai apa? Penyubur tanaman, penyubur tanah. Nah, kemudian pestisida juga, itu juga termasuk dari di bidang bahan dan pertanian. Kemudian yang kedua, kesehatan, kelompok 2 yang menjawab tadi ada obat-obatan, kemudian ada infus, kemudian ada apa lagi tadi? Dan ya benar, kemudian ada jarum suntik juga ya. Kemudian yang ketiga ada teknologi dan bahan. Nah, jadi anak-anak, teknologi dan bahan ini seperti yang kita tahu, jadi kita sering menggunakan flash disk, kita sering menggunakan kaset untuk mendengarkan lagu, kemudian kita sering menggunakan compact disc. Jadi produk-produk seperti itu yang kita gunakan untuk menyimpan file itu termasuk dari ilmu kimia. Kemudian yang terakhir di bidang apa anak-anak? Di bidang energi dan di bidang apa ayo? Di bidang energi dan lingkungan. Nah, di sini ada sumber terbaru. Jadi, panasnya sinar matahari ternyata tidak serta-merta hanya digunakan sebagai mengeringkan pakaian ataupun panas ya anak-anak. Jadi ini sangat bermanfaat dalam energi terbaru, yaitu adanya sel surya. Nah, ada yang tahu sel surya digunakan apa? Ya, benar sekali. Jadi sumber energi panas ini diubah menjadi energi listrik. Oke, jadi benar ya anak-anak. Oh, baik anak-anak, karena soal sudah terjawab semua, marilah kita simpulkan apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Siapa yang ingin menjawab? Jadi, apa sih yang kita pelajari hari ini? Ada berapa poin anak-anak? Oke, silakan disebutkan. Yang pertama ada apa? Jadi yang pertama ada ilmu kimia dan peranannya. Kemudian yang kedua ada hakikat ilmu kimia itu sendiri. Yang ketiga ada metode ilmiah. Dan yang keempat ada keselamatan kerja di laboratorium. Oke, benar sekali ya. Ternyata kalian sudah memahami materi hari ini. Oke, jadi kesimpulannya Ibu tambahkan penguatan kepada kalian. Jadi ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat, materi, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan zat atau materi tersebut. Kemudian ilmu kimia dan peranannya ini berada di 4 bidang. Ayo, apa tadi? Jadi yang pertama ada bidang pertanian, yang kedua ada kesehatan, yang ketiga ada teknologi dan bahan, dan yang keempat ada energi dan lingkungan. Oke, benar. Kemudian poin yang ketiga, metode ilmiah. Jadi sebelum kita menemukan sebuah teori baru, kemudian ada postulat baru seperti teori atom dan sebagainya, itu tidak langsung serta-merta ditemukan. Jadi ada tahapan. Nah, tahapan inilah yang dinamakan sebagai metode ilmiah. Kemudian yang keempat ada keselamatan kerja. Jadi ketika berada di laboratorium dengan segala alat dan bahan yang ada di sana, kita sebagai praktikan yang ingin melakukan percobaan di laboratorium sangat diperlukan untuk menaati tata tertib yang berlaku di sana, sehingga kita bisa menjaga keselamatan dan keamanan diri kita sendiri. Baik, mungkin seperti itu ya anak-anak. Nah,
Ibu kira waktunya sudah usai. Nah, baiklah, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Baik, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan teori atom. Nah, silakan dipelajari ya anak-anak. Oke, untuk PR hari ini silakan dikerjakan ya anak-anak, LKS pada halaman 15. Nah, minggu depan akan kita bahas bersama. Oke, sekian Ibu akhiri. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.